Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amirullah, ya, dosen jurusan Pendidikan Sejarah dan IPS, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, hari ini saya akan membahas tentang para penjelajah dunia dari Vasco da Gama hingga Ibnu Battuta. Nah, ini saya coba menguraikan tentang bagaimana proses dalam penjelajahan tersebut ya. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa penjelajahan telah dilakukan oleh para petualang pemberani ya sejak ratusan tahun silam. Jadi sejak ratusan tahun silam itu ya mereka para penjelajah ya dari Vasco da Gama ya hingga sampai Ibnu Battuta ya, itu telah melakukan penjelajahan. Nah, para penjelajah yang tak kenal lelah ini ya mereka berasal dari berbagai negara dan memiliki motif serta kepentingan yang berbeda-beda pula. Nah, ini menarik nanti menjadi kajian ya, kita bersama bahwa ternyata para penjelajah ini memiliki motif serta kepentingan berbeda-beda. Dalam konteks belajar sejarah intelektual, bahwa di abad ke-15 sampai abad ke-16 terjadi hal yang besar yang sangat mempengaruhi sejarah bangsa di dunia. Nah, ini masa tersebut itu adalah terjadi masa baru ya. Itu yang dikenal dengan zaman pelayaran dan perdagangan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, selanjutnya hal ini diikuti oleh negara-negara Eropa seperti Italia, Belanda, Prancis, Inggris, dan Denmark. Nah, apa yang terjadi ya di dalam di masa tahun 1450 sampai 1650 Eropa mengalami masa penemuan ya. Ini yang dikenal dengan Age of Discovery ya, dan perluasan kekuasaan, Age of Expansion. Nah, saat itu ya, bangsa-bangsa Eropa itu berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang geografi dan teknologi. Ya. Nah, dibandingkan dengan bangsa Islam ya atau negara-negara Islam dan Romawi, ya bangsa-bangsa Eropa itu tertinggal selama berabad-abad lamanya. Namun, ya, bangsa-bangsa Eropa ya, yang berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka itu, ya, mereka kemudian berlomba-lomba ya, mengarungi samudra. Nah, meskipun belum mengetahui apakah dunia ini berbentuk bulat seperti bola atau datar seperti meja. Ini mengingatkan kita tentang teori heliosentris ya. Nah, adapun tujuan-tujuan bangsa-bangsa Eropa ya, mereka melakukan ekspansi. Nah, ini adalah untuk membangun ya wilayah-wilayah kependudukan atau koloni-koloni ya. Pada masa awal kolonisme Eropa ya. Pada awal kolonis Eropa inilah ya kapal-kapal ya, Eropa mulai menjelajahi samudra ya, ke berbagai belahan dunia ya, untuk menemukan jalur-jalur perdagangan dan sumber-sumber kekayaan seperti emas ya, perak atau rempah-rempah. Nah, ini menarik ya. Di dalam proses perkembangan sejarah intelektual ya, pemikiran-pemikiran itu kemudian didasarkan pada konteks ternyata adalah itu di dalam ruang mereka melakukan penjelajahan ya. Kemudian mereka pada masa awal kolonis Eropa itu ya itu kemudian kapal-kapal Eropa itu mulai menjelajahi samudra ya dari berbagai belahan dunia untuk menemukan jalur-jalur perdagangan ya. Selain menemukan jalur-jalur perdagangan, sumber-sumber kekayaan ya, ada emas, perak,
dan pada saat itu adalah terkenal dengan rempah-rempah ya, penjelajahan rempah-rempah. Nah, selain itu dalam melakukan selama melakukan penjelajahan tersebut ya, bangsa-bangsa Eropa ini mulai mengenal wilayah-wilayah dan orang-orang baru yang belum pernah mereka kenal sebelumnya ya, termasuk ya negara-negara di bagian timur bagian belahan dunia timur ya, termasuk Indonesia. Nah, pada awal ke-15 abad ke-15 ya, Eropa itu bukanlah kawasan yang maju dan dinamis. Nah, ini kalau bicara tentang sejarah Eropa ya, maka ya Eropa di abad ke-15 itu adalah ya, kawasan yang belum maju dan dinamis. Semua kebutuhan bangsa-bangsa Eropa seperti kain, rempah-rempah, dan emas ya, itu disuplai dari Asia. Ya. Namun pada tahun 1453, di mana setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki ya, otonom ya, yang merupakan pada saat itu adalah negara Islam yang besar ya, ini mengakibatkan jalur perdagangan antara Eropa dan Konstantinopel itu tertutup. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah Eropa kemudian berusaha mencari jalur baru ya, dengan cara melakukan pelayaran samudra untuk mencari rempah-rempah yang akan dijual di Eropa dan keuntungannya akan digunakan untuk kemakmuran negaranya. Nah, disinilah kemudian yang dulunya negara Eropa yang tidak maju ya dan dinamis itu kemudian dengan cara mereka melakukan perdagangan ya, melakukan penjelajahan ya, itu kemudian menemukan daerah-daerah baru ya, kemudian mereka mendapatkan rempah-rempah ya yang bisa dijual di Eropa, itu mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga mampu memakmurkan negaranya. Nah, ini juga ya akibat dari di tahun 1453 itu ya kota Konstantinopel ya yang kemudian jalur perdagangan Eropa kemudian tertutup ya, sehingga mereka harus melakukan mencari jalur lain ya untuk kemudian sampai ke Asia. Nah, karena pada masa itu pengaruh gereja ya, sangat dominan ya, maka Paus memerintahkan secara langsung kepada para penjelajah samudra agar mengusung semangat 3G. Nah, 3G ini yaitu gold, glory, ya, gospel ya. Gold itu adalah kekayaan ya. Kemudian glory kejayaan dan gospel agama. Nah, Paus memiliki kedudukan tertinggi ya. Paus memiliki kedudukan tertinggi, jadi segala keputusannya itu tidak bisa diganggu gugat ya. Di dalam pada masa itu ya, bahkan ya, tugas tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya bagi yang menjalankannya. Jadi bagi yang diberi tugas oleh Paus itu ya, itu menjadi sangat penting ya dan menjadi kebanggaan bagi dirinya. Itu kemudian mereka melakukan penjelajahan itu ya, dengan menggelorakan semangat 3G tadi ya, gold, glory, gospel ya. Nah, Portugis dengan Spanyol ya, itu melakukan penjelajahan samudra untuk pertama kalinya setelah mengadakan perjanjian dikenal dengan Tordesillas. Nah, isi perjanjian itu disepakati ya di tanggal 7 Juni 1494 ya, masa pemerintahan Alexander ke-6 ya. Itu adalah membagi bumi menjadi dua bagian. Nah, Portugis mendapatkan bagian timur ya, sedangkan Spanyol ya memperoleh bagian barat. Nah, perlu diketahui bahwa saat perjanjian itu dibuat ya, pihak gereja masih berasumsi bahwa
bumi ini berbentuk datar seperti meja. Nah ini ya, teori heliosentris ya. Nah, namun ternyata Portugis bertemu dengan Spanyol itu di Maluku, ya, di Nusantara ya pada saat itu ya. Sebelum menjadi negara Indonesia, ya itu masih dikenal Nusantara ya. Ternyata Spanyol dengan Portugis ini ya, bertemu di Maluku, ketemunya di Maluku. Ya. Hal ini membuktikan bahwa ternyata bumi itu berbentuk bulat. Ya. Akhirnya perjanjian Tordesillas ini direvisi menjadi sebuah perjanjian yang dikenal dengan Saragossa. Nah, itu. Selanjutnya, pelaut-pelaut ulung dari Portugis seperti Bartolomeus, ya, Bartolomeus Dias dan Alfonso ya, de Albergogue ya, itu mencoba mencari negeri penghasil rempah-rempah ya, untuk diperdagangkan dan keuntungannya digunakan untuk memperkaya ya negara-negara mereka. Nah, lalu mereka menjelajahi samudra melalui jalur pantai barat. Nah, ini kalau dalam sejarah maritim ya, maka kita bisa melihat bagaimana jalur perdagangan itu ya, dilihat dari dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang pelaut-pelaut ulung dari Portugis ya. Ya. Nah, kemudian mereka menjelajahi samudra melalui jalur pantai barat, Afrika sampai Tanjung Harapan, pantai timur Afrika, ya, India, Selat Malaka dan Maluku sampai ke Maluku. Ya. Nah, pada tahun 1487, ya, Bartolomeus Dias ini mengitari Tanjung Harapan dan berhasil memasuki perairan Samudra Hindia. Ya. Nah, dengan begitu ya, kemudian ia berhasil menemukan jalur pelayaran ke India dan Nusantara pada saat itu. Nah, Bartolomeus Dias ini ya berhasil menemukan jalur pelayaran ke India dan Nusantara. Ya. Selanjutnya pada tahun 1497 Vasco da Gama berhasil juga melakukan pelayaran hingga ke India. Ya. Nah itu. Nah, lalu pada tahun 1503 Alfonso de Albergogue ini berangkat menuju India ya. Dan di situ kemudian pada tahun 1510 ya, ia berhasil menaklukkan sekaligus menjadikan Goa sebagai pangkalan Portugis ya. Ya. Sehingga mendominasi perdagangan laut di Asia. Nah ini. Christopher Columbus ini kemudian juga menorehkan tinta emasnya ya, dalam sejarah dunia, bahwa dalam upaya mencari jalan dari Eropa ke timur secara tidak sengaja ia menemukan benua Amerika. Ya. Benuanya ini membawa sebuah perubahan besar bagi bangsa-bangsa di dunia lama. Ya, dunia lama ya di dalam benua Amerika ya. Nah, ini kemudian ternyata para penjelajah yang tersohor itu ya tersohor di dunia tidak hanya berasal dari Eropa. Ya. Penjelajahan dunia pun ada yang berasal dari Asia. Ya. Salah satunya adalah bernama ya, Chen Ho. Ya. Nah, penjelajah yang berasal dari provinsi Yunan ya, ini berhasil mengarungi samudra dan singgah di berbagai negara. Nah, tokoh ini juga sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya, nah ini tokoh Chen Ho ini ya. Ya kita lihat ya bahwa Chen Ho ini sangat terkenal ya di dalam pelayaran di Nusantara ya pada saat itu. Nah, tokoh Muslim asal Maroko Ibnu Battuta ya, juga sudah melakukan pengembaraan di berbagai penjuru dunia. Nah, ini menjadi catatan dalam sejarah maritim atau juga dalam sejarah intelektual ya. Bagaimana Ibnu Battuta juga melakukan pengembaraan di berbagai penjuru dunia. Dia menganggap bahwa dia dianggap sebagai pelopor penjelajah abad ke-14 ya. Penjelajahannya meliputi berbagai kota dunia ya, seperti
Kairo ya, Mesir ya, Iskandaria ya, kemudian Palestina ya, Mosul, Shiraz ya, kemudian Yaman, Oman ya, Baghdad ya, Kufa, dan di Syafbak ya, kemudian Cina ya, Maroko, Mali ya, Maladewa dan Indonesia sendiri. Ibnu Tuta pernah singgah di Sumatera ya. Ya, dalam catatan sejarah ya, itu kemudian disebutkan bahwa Ibnu Tuta itu pernah juga singgah di Sumatera ya. Nah, sayangnya ya, Ibnu Battuta ini bukan seorang penulis produktif ya, sehingga kemudian tidak menghasilkan satu catatan sejarah yang tidak ada karya satupun yang ditulisnya ya. Nah, itu. Selanjutnya, para penjelajah dunia ini tidak hanya berhasil menaklukkan dunia ya. Para penjelajah dunia ini ya, tidak hanya berhasil ya menaklukkan daratan dan lautan yang ganas ya. Sebagian dari mereka ya juga berhasil menaklukkan dinginnya es di daerah kutub ya. Nah, ini juga penting ya, kita pelajari ya, kita memahami bahwa ternyata ya ini daratan yang begitu luas ya, lautan yang ganas ya, itu tidak menjadi hal yang tidak sampai di situ ya penjelajahan mereka lakukan, tapi mereka mampu menaklukkan dinginnya es di daerah kutub ya, seperti ekspedisi Polaris yang dilakukan oleh Charles Francis Hall ya, ekspedisi Terra Nova ya oleh Robert Falcon Scott ya. Kemudian mereka mengalami kisah-kisah seru ya yang menantang sekaligus mendebarkan ya. Nah, seperti kekurangan makanan dan terjebak di dalam dinginnya es dan salju ya. Nah, namun berbagai rintangan tersebut ya tak membuat langkah para penjelajah ini surut ya. Mereka justru semakin terpacu untuk melanjutkan petualangan ya dan menemukan hal-hal yang baru. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kita pelajari ya. Kenapa saya mencoba untuk menguraikan ya kisah-kisah ya singkat para penjelajah dunia ini ya tidak hanya menjadi bagian pemikiran kita atau secara nalar ya. Ini kisah singkat ini para penjelajah dunia ini ya setidaknya dapat mengobati ya rasa penasaran kita ya, memberi semangat ya untuk kemudian banyak lagi membaca ya. Bahkan harus dengan akan petualangan ya. Nah, sekarang ini di era modernisasi saat ini apalagi di kecanggihan teknologi ya, kita berselancar di mana-mana ya dengan searching ya dunia-dunia lain ya. Kita bisa menimba ilmu dengan men-searching, melihat dunia-dunia lain ya, dengan banyak membaca ya. Nah, pada kesempatan ini ya belajar tentang para penjelajah dunia ini ya, itu mulai dari Vasco da Gama dan hingga Ibnu Battuta, ini sangat menarik. Banyak lagi yang bisa kita lihat ya dalam konteks penjelajahan ini ya. Bagaimana orang-orang dulu itu hebat di dalam proses penjelajahan, bahkan mampu menghasilkan dalam penjelajahan itu ya mereka menemukan hal-hal baru ya, termasuk ya proses dalam sejarah intelektual itu penamaan konsep-konsep ya, ideologi ya tentang kapitalisme ya, sosialisme, demokrasi ya. Ini menjadi bagian penting ya, liberalisme ya menjadi penting di dalam proses mereka melakukan penjelajahan, sehingga konsep-konsep ideologi seperti itu adalah muncul di mana-mana dalam konteks mereka selama ini ya, karena mereka melakukan para penjelajah ini tidak hanya melakukan penjelajahan ya. Nah, itu.
Mereka menemukan banyak ilmu ya. Ya, mereka menghasilkan banyak karya-karya ya. Sehingga kemudian dalam sejarah intelektual ini sangat penting ya, belajar tentang bagaimana mereka melakukan proses penjelajahan itu ya. Atau para penjelajah ini menjelajah dunia dengan berbagai begitu banyak kisah ya. Sehingga kemudian ya, bisa kita pelajari di dalam sejarah intelektual ini. Oke, sekian dari saya untuk materi tema para penjelajah dunia ya, dari Vasco da Gama sampai Ibnu Battuta ya. Nah, semoga ini bermanfaat ya, untuk kita semua. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.